Tapi kalau di Barat itu, film-film Barat itu mesti naga itu selalu jahat, selalu nyerang manusia. Bahkan di Eropa itu naga itu adalah antikristus, misalnya. Lawannya siapa? Gajah. Gajah itu representasi Adam, sosok jahat. Makanya kemudian mereka membuat peta. Kalau petanya itu sudah ada di jadi Ptolomeo itu tahun abad 2 Masehi itu sudah bikin peta. Kalau peta yang dihuni orang manusia dan ada tumbuhan, hewan dan lain-lain yang sudah bisa dikuasai manusia itu disebut terra cognita, wilayah yang bisa dijelajahi. Tapi ada wilayah yang nggak bisa dijelajahi. Nah, wilayah yang nggak bisa dijelajahi itu kayak Indonesia, Nusantara dan lain-lain itu adalah eh, wilayah-wilayah yang menyeramkan, penuh kejahatan, banyak naganya, banyak ular-ular yang raksasa gitu ya. Pokoknya daerah-daerah serem gitu, banyak jin, banyak setan, banyak jin hibrid dan lain-lain gitu ya. Nah, itu biasanya naga dianggap sebagai sesuatu yang jahat. Nah, kalau naga itu kalau di sini kan nogo gitu ya. Kalau di barat itu dragon, draco. Makanya draco itu kan istilah seperti apa namanya? Draco itu apa? Cecak yang gede itu udah besar itu apa? Draco. Tokek, bunglon, nah itu draco. Jadi iguana ya bangsa-bangsa gitulah yang menjijikkan yang nggak disukai gitu ya. Itu dianggap keturunan buaya, makanya boyo itu kan nggak seneng, nggak baik gitu ya. Menungso boyo dan lain-lain. Nah, mereka menganggap dragon itu adalah garis Draco tadi, makanya Draco dragon. Nah, Cina, kalau Cina ada liang liong, liong. Nah, yang menarik itu kalau kita ngomong di Nusantara, naga itu ada di Kutai Kartanegara itu ada yang namanya lembu suwana. Jadi kalau Anda ke mana? Ke Museum Mula Warman itu ada eh, kayak lembu tapi punya sayap, kemudian kayak gajah punya belalai. Tapi sebenarnya lembu swana itu bahkan bukan seperti ini, lebih panjang dia. Lembu swana itu naga itu mulai dari ujung Mahakam di kota Tenggarong gitu sampai ke Samarinda panjang. Nah, kalau mau cerita yang lebih anu lagi, yang namanya lembu swana itu apa naga itu yang dibawa oleh eh, Aji Batara Agung Dewa Sakti, namanya. Ini utusan dari Singosari, ya. Nama aslinya adalah Raden Kesuma, yang dia itu sepupu Raden Wijaya, diperintah oleh Raja Kertanegara Singosari untuk membendung Kubilai Khan yang apa, di Kalimantan. Orde Mongol, Kubilai Khan Mongol itu serangan. Kalau banyak cerita kan yang itu hanya ada di apa ekspedisi Pamalayu yang ke Malaka itu kan serangan itu sekitar 1275 sampai 1293. Sebenarnya ada lagi eh, ekspedisi Jahitan Layar. Jadi ada dua. Jadi ekspedisi Melayu, ada yang ekspedisi ke Jahitan Layar untuk ngepung supaya serangannya tidak masuk ke Nusantara. Nah, nanti tahun 1300 itu muncul yang namanya Kerajaan Kutai Kartanegara. Nama Kartanegara itu kan menarik. Kenapa kok Kartanegara? Bisa jadi ini adalah bagian dari relasi persaudaraan dengan Singosari. Walau alam itu data belum masih perlu digali kembali gitu ya. Tapi berdasarkan data-data eh, penelusuran sejarah, tulisan-tulisan artikel ilmiah banyak yang sudah menyebutkan itu. Nah, itu naga yang versi Kutai. Ada versi naga yang versi eh, misalnya contohnya yang Sultan Mangkubumi gitu ya, Sultan Hamengkubuwono pertama, Pangeran Mangkubumi. Itu juga ketika mau mendirikan Keraton Jogja, beliau itu di,
didatangi oleh dua naga, didampingi dua naga. Namanya Kiai Jogo dan Kiai Jegor gitu ya. Kemudian nanti itu kalau di apa pintu masuknya keraton itu yang sekarang itu ada namanya Sengkalan Mehmet gitu ya. Di Nogoroso Tunggal. Jadi dua naga itu yang kemudian ini yang dampingi. Nah, naga-naga di Jawa itu biasanya disebut kadang-kadang ada yang namanya Antaboga. Ya. Naga Antaboga. Nah, Sang Hyang Antaboga itu representasi dewa ular yang bisa berbentuk naga juga gitu ya. Sang Hyang Antaboga ini adalah naga yang paling sakti di antara para naga. Nah, ini biasanya mengikuti kita, kemudian mendampingi para wali, para orang-orang suci. Ya. Nah, tapi kalau di apa tadi yang saya cerita di Barat, ketika membuat peta, naga itu diekspresikan adalah eh, penghuni tempat-tempat yang wingit, tempat-tempat yang eh, tidak bisa dijelajahi oleh umat manusia langsung. Nah, ini eh, makanya itu disebut terra incognita. Nah, eh, kalau kita bicara peta kartografi, gitu ya, itu dari Ptolomeo kemudian eh, sampai ke tahun 1300-an. Itu peta Eropa sentris. Fokusnya Eropa, ada Eropa, kemudian di luar Eropa itu adalah wilayah incognita. Yang kognita itu adalah daerah Eropa. Padahal sebenarnya kalau eh, Islam masuk, kemudian Islam itu melihat peta itu, malah membuat peta itu, petanya tujuh langit, tujuh bumi. Makanya peta peta alam semesta Islam itu membuat peta yang selalu orientasinya berkesucian. Jadi bumi maupun langit itu selalu ada kesucian di dalamnya. Kalau kita melihat peta. Beda kalau Eropa setelah Renaissance, ya, peta itu sangat rasional, bahkan melakukan kolonisasi. Bagian dari proses melakukan kolonisasi, peta itu gimana caranya kita bisa menjarah ke tempat yang dianggap uh, wilayah yang tidak beradab. Jadi pemetaan adalah wilayah yang tidak beradab. Sehingga kemudian di situ mulai muncul proses penjajahan oleh Barat. Nah, meskipun nanti di tahun 2017 gitu ya, proses pemetaan kartografi itu sudah mulai eh, melakukan apa yang disebut dengan dekolonisasi kartografi. Dan juga jadi ilmu kartografi, ilmu pemetaan itu juga melakukan dekolonisasi. Kalau tadi Bu Ari cerita tentang paradigma Nusantara itu kan bagian dari dekolonisasi dengan 4 kaidah itu ya. Nah, termasuk di ilmu peta, ilmu kartografi itu juga terjadi itu. Oke. Nah, jadi sebenarnya yang mau saya katakan di artikel ini adalah kalau memang peta kognita inkognita itu adalah bagian dari wilayah-wilayah yang semua harus berkesucian, ruang dan waktu. Islam pun melihat seluruh alam semesta ini nggak pernah lepas dari kesucian. Artinya, naga juga harusnya bagian dari proses-proses menempuh kesucian itu. Nah, supaya apa ruang-ruang kosong yang harusnya didekati dengan ekspresi kesucian dalam tradisi Nusantara dan Islam itu maka pengetahuan kita ya tidak cukup yang geografis yang material saja. Makanya itu kalau kita mau melampaui terra incognita itu ada surat Fusilat gitu ya, ayat 53 ya. Akan kami tunjukkan ayat-ayat kami di afak gitu ya, alam semesta dan di anfus dalam diri kita sendiri. Nah, eh, inilah yang disebut dengan pencarian wilayah-wilayah kesadaran.
Sebenarnya kalau kita mau menjadi bagian dari proses seperti manusia-manusia suci, maka sebenarnya kita sedang ingin membangun eh, kognita dan inkognita yang selalu memiliki ekspresi religiositas. Kalau dalam Islam itu ada yang disebut dengan insan ulil albab gitu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab ini. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi itu kan gitu ya. Ini kan cerita peta ini, peta langit dan bumi, kognita dan inkognita ini ya. Pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, orang-orang yang berilmu itu selalu berdiri, duduk, berbaring, selalu memikirkan Allah. Nah, makanya menjelajahi dunia kognita dan inkognita itu sebenarnya adalah untuk menghilangkan kejumutan, kesombongan, bahwa eh, dunia ini masih luas sekali. Kalau Anda mau, apakah peta dunia kita ini sudah bisa menjelajahi eh, keluasan ilmu Allah, kita aja sampai ke apa lautan gitu ya, terdalam itu baru berapa meter yang bisa kita jelajahi. Wah, belasan ribu meter dalam lautan itu, palung terdalam di dunia itu kita aja belum bisa sampai ke sana misalnya. Nah, artinya sains dan teknologi pun itu harusnya eh, dalam pencahariannya adalah bagian dari proses tidak melakukan klaim-klaim kesombongan, klaim kebenaran atas sains dan teknologi. Kalau saya tuliskan di sini ini kan kalau orang-orang yang terlalu sombong bahwa ilmunya paradigmanya adalah yang terbaik gitu ya, bahwa yang namanya sains itu ya pokoknya itu nggak boleh ada paradigma lain, itu sombong sekali gitu ya, kesombongan anu apa yang tertinggi. Nah, itu kira-kira kurang jalan-jalan lah. Nah, ya sama lah seperti anu kalau pernah nonton film Treadstone gitu ya. Saya itu hobi nonton gitu ya, hobi nonton Tread. Ada salah satu film di Treadstone itu lebih kasar lagi dia, karena dia adalah manusia Amerika gitu ya. Dia ngomong dunia makin sempit, populasi meledak dan sumber daya alam berperan. Amerika Latin, Arktik, semua ini titik awal dan kita bantu memuluskan jalan Amerika. Ini tentang bertahan hidup saya. Oh, oh sombong sekali itu. Ya, moga-moga kita bukan orang Amerika atau ante-ante Amerika atau ante-ante Australia atau ante-ante Eropa kan gitu ya. Yang paradigmanya cuma itu aja. Mbak sudah di paradigma Nusantara itu ya, ya jadi orang Nusantara aja lah, nggak usah berpikir seperti orang Barat. Ya kalau mau kasar kan begitu, tapi ya nggak kasar lah, baik-baik lah, nggak boleh sombongnya. Astagfirullahaladzim. Nah, ya ini kan gaya-gaya, tapi nanti akan saya contohkan. Sombong itu ketika dia menganggap manusia lain itu harus selalu berada di ketiaknya. Nah, nanti kita lihat cerita Sultan Agung. Nanti saya akan cerita di sini bagaimana manusia Jawa, manusia Nusantara itu membedakan dirinya sombong dengan harga diri. Nah, ya kalau sombong ya itu takabur lah. Ya. Kalau takabur itu adalah sifat-sifat yang dalam Islam eh, manusia yang melihat orang lain, melihat the others. Oh, itu keren ya the others ini. Manusia yang melihat orang lain lebih rendah dan tidak berarti di matanya. Pokoknya akulah yang hebat. Nah, Al-Fatir itu mengatakan bahwa Al-Fatir 28, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama sejati. Ilmuwan sejati itu hanya takut kepada Allah. Jadi, eh, kesombongan-kesombongan itu kemudian kalau di Jawa dimunculkan ada dua, ya.
Gundul-gundul pacul yang pertama. Ini dari Sunan Kalijogo gitu ya. Kan ada lagunya Gundul-gundul pacul itu. Eh, Gundul-gundul pacul cul gembelengan. Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan. Wakul nglimpang sekani dadi saklatar. Kul nglimpang sekani dadi saklatar. Kan keren itu ya. Nah, gundul-gundul pacul itu kan ekspresi manusia yang gundul gitu ya. Yang rambutnya itu sudah nggak punya rambut. Maka manusia yang gundul nggak punya rambut itu sebenarnya sudah nggak punya kehormatan gitu ya. Nah, gundul itu kehormatan tanpa mahkota menurut eh, filosofi Sunan Kalijogo. Nah, gundul pacul itu sebenarnya kepemimpinan bukan yang bermahkota tapi pembawa pacul. Jadi nggak penting lagi sebenarnya rambut atau gundul atau apa. Kepala itu bukan mendongak takabur karena kepala, tapi malah harusnya seperti pacul. Pacul itu bisa diistilahkan seperti papat kang ucul. Papat kang ucul itu apa? Mata, telinga, hidung, dan mulut. Jadi mata itu melihat kesulitan rakyat. Mata itu untuk melihat kesulitan rakyat. Telinga itu untuk mendengar nasihat. Yang ketiga hidung itu mencium wangi-wangi kebaikan, selalu mencium wangi kebaikan. Nah, mulut itu berkata adil, jangan selalu eh, berbohong, hanya adil di mulut, tapi tidak dilakukan. Makanya eh, jika empat-empatnya itu lepas, nah papat kang ucul gitu, pacul papat kang ucul itu, maka lepaslah kehormatannya, maka dia gembelengan. Gembelengan itu congkak, sombong. Kalau empat-empatnya sudah lepas itu sombong dia. Kalau sudah sombong, ya wakulnya gelimpang, maka amanahnya hancur, segone dadi sak latar. Jadi hancur, semuanya hancur ya. Kalau paradigmanya terlalu sains itu terlalu sombong, dia akan hancur dengan sendirinya. Wakul gelimpang jadi sak latar, gembelengan karena sombong. Nah, itu eh, ekspresi pacul menurut Sunan Kalijogo yang pertama. Ada lagi pacul yang kedua gitu. Ketika pacul itu diajarkan Sunan Kalijogo kepada Ki Ageng Selo, bahwa pacul itu ada pacul, bawak, dan dorang. Jadi kalau mau sebenarnya kita harus punya semangat seperti paculnya Pak Tani. Pacul yang sumeleh, pacul yang andap asor, yang egaliter. Nah, ini keren ini. Jadi, saintis itu harus sumeleh, andap asor, dan egaliter. Egaliter itu apa? Egaliter itu ya, makanya kemarin gimana nih diskusinya kita. Nah, diskusinya duduk di bawah aja, egaliter. Jangan duduk di atas terus ada yang di bawah. Ini kan sombong sekali. Aku sekarang ngomong ini tiba-tiba aku lugur-lugur kan gitu ya Mas Irawan ya. Wah, bahaya ini. Nah, itu apa paculnya Pak Tani itu adalah ngipatake kang muncul ya. Jadi ada yang nggak baik-baik, kalau dalam bahasa Islam itu ditazkiyah, dibersihkan, disucikan. Makanya eh, bahwa itu adalah obahing awak, bahwa itu yang kayunya itu kan. Ya, bahwa itu apa? Bahwa itu C, dicek C. Wah, lihat. Ini bagian dari Sumeleh, Andap Sasone. Lali yo, artinya delok ae. Jadi eh, bahwa itu adalah lingkaran